sayang yang aku berikan kepada engkau? Apakah masih kurang kasih sayang yang aku berikan kepada anak-anak yang telah engkau lahirkan? Kemudian dengan bijak sang istri mengatakan kepada suaminya. Istri dari teman ini menatap tajam suaminya tanpa kedipan. Dia mengatakan, "Wahai ayah, selama ini tidak ada sebuah kekurangan sedikit pun yang telah engkau berikan kepada aku. Tidak ada kasih sayang sedikit pun yang terlewatkan yang telah engkau berikan kepada anak-anakmu. Namun ayah, sadarkah engkau bahwa ibu kandung yang telah memberikan sisi terbaik dalam hidupnya, yang telah memberikan segenap jiwa dan raganya, yang telah mempertemukan tali cinta kasih kita sehingga bisa menyatu seperti ini, sudah 4 tahun ternyata kita atau ayah tidak mengunjungi ibu." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel NN ZZ Andi ya. Sebuah channel yang sengaja dibangun buat teman-teman, para sahabat dan keluarga untuk menyaksikan video-video yang kami buat. Memang sengaja untuk memberikan cerita-cerita motivasi, cerita fakta motivasi, jalan-jalan yang unik dan lain sebagainya. Tujuan kami membuat video-video baik itu berupa fakta atau cerita motivasi adalah bagaimana teman-teman dapat merenungi setiap cerita-cerita motivasi dan fakta-fakta yang kami sajikan sesuai dengan realitas kehidupan kita sehari-harinya. Semoga video-video yang kami persembahkan di channel NNZZ Andi ini dapat memberikan motivasi dan dapat memberikan penggambaran tentang kehidupan-kehidupan yang terjadi di sekitar kita. Teman-teman yang super, teman-teman yang hebat, pada kesempatan yang baik pada pagi hari ini saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini sehingga setiap harinya channel NNZZ Andi ini semakin berkembang ya. Dan semoga hal ini dapat memberikan nilai-nilai positif yang kami persembahkan buat saudara, teman-teman, para sahabat dan keluarga saya. Di kesempatan yang baik juga pada pagi hari ini, kita sekarang berada di ruangan channel YouTube milik dari NNZZ Andi ya. Alhamdulillah kita baru menyelesaikan tahap pembuatannya dan sekarang kita selesaikan finishingnya. Tetapi pada kesempatan yang baik ini juga walaupun belum kita perbaiki sedemikian rupa ruangan YouTube dari channel NNZZ Andi ini, saya ingin menceritakan sebuah cerita fakta yang diberikan oleh sahabat saya. Cerita ini tentunya pasti akan banyak menguras air mata. Bagaimana kondisi psikis, kondisi psikologi dari teman yang mengalami kisah ini membuat
yang dulunya mungkin dia selalu memberikan hal-hal yang tidak baik bagi kehidupan pribadinya, bagi keluarga, dan bagi para sahabatnya. Sekarang dia mampu berubah total 360 derajat dari kehidupannya yang dulu. Baik, teman-teman di NNZZ Andi, ya, kita mulai cerita fakta yang diceritakan oleh teman kepada NNZZ Andi dalam mengungkap sebuah tabir kehidupan. Kita angkat kisahnya, ceritanya, ya, dengan judul Secarik Kertas dari Seorang Ibu. Teman-teman, para sahabat dan para keluarga di NNZZ Andi, pada suatu ketika seorang sahabat ini bekerja di luar kota dan sudah beristri dan ditemani oleh 3 orang anak dari buah hasil pernikahannya dengan istrinya. Sebelumnya, teman ini beralamat di sebuah kota. Karena pekerjaannya, dia pindah dari kota di mana dia tinggal dulu bersama seorang ibu, istrinya, dan teman tersebut. Karena masalah pekerjaan, teman ini dimutasi ke kota yang lain. Hari berganti hari, bulan berganti tahun. Setelah 3 tahun, dia hanya berkomunikasi via telepon dengan ibunya yang tinggal seorang diri di kota di mana tempat asal kelahirannya. Suatu ketika, bunyi dering telepon yang ada di rumah mereka. Kemudian sang istri mengangkat telepon yang ternyata telepon itu dari ibu sahabat ini. Dari kejauhan, sang ibu itu menyampaikan kepada istrinya, istri dari anaknya, "Assalamualaikum anakku." Kemudian dijawab oleh istri dari sahabat ini, "Waalaikumsalam ibu." Belum lagi sempat istri dari sahabat ini ingin bertanya kepada sang ibu dari sahabat saya, sang ibu ini bertanya lebih cepat kepada istri sahabat saya, mengatakan, "Bagaimana kabar kesehatan? Dan bagaimana kabar dari cucu-cucuku, wahai anakku?" Kemudian istri dari sahabat saya menyampaikan kepada ibu kandung dari suaminya, "Ibu, kabar kami, kabar suami saya, anak ibu, dan cucu ibu semuanya dalam keadaan baik." Baru sang istri ini ingin bertanya kembali kepada sang ibu. Ibu ini lebih duluan lagi bertanya, "Anakku, kapan kalian mau jalan-jalan ke rumah ibu?"
Udah sekitar 4 tahun kalian tidak pernah datang ke rumah ibu. Kemudian sang ibu ini melanjutkan, omongannya. Aku rindu dengan cucuku. Aku rindu dengan kau anakku. Dan aku rindu dengan suamimu. Tiba-tiba istri dari sahabat saya ini mengatakan bahwasanya pada waktu itu dia sempat tersentak, kaget, perasaannya bermain. Di dalam benak dan pikirannya dia sempat berpikir, waktu terlalu begitu singkat. Tidak terasa sudah 4 tahun mereka tidak menjenguk ibu dari suami yang selama ini telah memberikan sisi terbaik, memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak yang telah dilahirkan olehnya. Dalam hati dia sempat berpikir, terlalu ego aku menjadi seorang istri. Suamiku telah meninggalkan orang tuanya untuk memberikan kebahagiaan lahir dan batin kepada aku dan kepada anak-anakku. Namun tiba-tiba dia tersentak karena kebetulan sang ibu dari teman saya ini ya, agak sedikit batuk ya. Ya, anggaplah seperti itu. Kemudian dia menyampaikan kepada sang ibu, istri teman saya menyampaikan kepada sang ibu melalui telepon ini ya, ibu, jaga kesehatan ibu. Insya Allah, kebetulan suami saya sementara Zoom meeting di dalam ruangannya dan tidak bisa diganggu karena kebetulan dia bersama bosnya lagi Zoom meeting, tidak bisa kita panggil dan lain sebagainya. Menjelaskan sedemikian rupa agar ibu ini tidak tersinggung. Namun saya akan menyampaikan pesan ibu kepada anak ibu, kepada suami saya. Kemudian sang ibu menyampaikan kepada istri dari sahabat saya dan mengucapkan salam, baik anakku, tolong sampaikan salam dari ibu nak kepada suamimu. Beritahu dia, saya kangen. Kemudian sang istri ini menyampaikan kepada ibu, baik ibu, saya akan menyampaikannya. Kemudian telepon tersebut tertutup setelah ibu dari sahabat saya ini salam ya. Setelah selesai Zoom meeting ya, ketika selesai sholat maghrib berjamaah, sang istri mendekati sang suami, sahabat saya, dan menyampaikan semua pesan-pesan dari ibunya. Namun sang istri sebelum menyampaikan pesannya menyampaikan kepada suaminya bahwasanya, ayah, tidakkah kau rindu
kepada sosok yang selama ini telah memberikan jiwa dan raganya, yang telah memberikan kasih dan sayangnya tanpa batas. Sang suami terkejut dan mengatakan kepada istrinya, "Apakah masih kurang kasih sayang yang aku berikan kepada engkau? Apakah masih kurang kasih sayang yang aku berikan kepada anak-anak yang telah engkau lahirkan?" Kemudian dengan bijak sang istri mengatakan kepada suaminya. Istri dari teman ini menatap tajam suaminya tanpa kedipan. Dia mengatakan, "Wahai ayah, selama ini tidak ada sebuah kekurangan sedikit pun yang telah engkau berikan kepada aku. Tidak ada kasih sayang sedikit pun yang terlewatkan yang telah engkau berikan kepada anak-anakmu. Namun ayah, sadarkah engkau bahwa ibu kandung yang telah memberikan sisi terbaik dalam hidupnya, yang telah memberikan segenap jiwa dan raganya, yang telah mempertemukan tali cinta kasih kita sehingga bisa menyatu seperti ini, sudah 4 tahun ternyata kita atau ayah tidak mengunjungi ibu." Tersentak sang suami. Kemudian sang suami ini tanpa lagi memperhatikan dirinya, dia mengambil handphone. Setelah dia mengambil handphone, ditindisnya lah handphone itu, yang ternyata nomor telepon yang dia tindis adalah nomor telepon ibunya yang sudah 4 tahun tidak pernah berkomunikasi secara langsung atau face to face, dari kejauhan. Terdengarlah suara seorang ibu. Sebelum kita lanjut ceritanya, teman-teman, para sahabat dan keluarga, mungkin hanya saya yang merasakan tentang bagaimana cerita ini, cerita fakta dari teman ini, sedikit mengguncang perasaan saya. Apakah teman-teman, para sahabat dan keluarga saya juga merasakan sentuhan dari cerita ini? Dan saya juga mengerti mungkin teman-teman yang sudah kehilangan orang tuanya, atau kehilangan ayahnya, atau kehilangan ibunya. Semoga cerita ini dapat membangkitkan rasa motivasi Anda bahwasanya ada sosok dari lubuk hati yang paling dalam yang selalu mendoakan keberhasilan anaknya, yang selalu memberikan kasih sayangnya tanpa batas kepada anaknya, yang selalu menangis dan tanpa memperlihatkan tangisannya kepada anak yang begitu disayanginya. Baik teman-teman, kita lanjut ceritanya. Mohon maaf teman-teman, saya agak terbawa dengan perasaan. Namun inilah tujuan kenapa channel NNZZ Andi ini sengaja kami buat. Karena kita ingin betul-betul menyentuh ruang hati dan kalbu teman-teman, agar ada suasana
perubahan dalam cara mindset berpikir kita, suasana batin dan kalbu kita untuk melakukan hal-hal yang positif sebelum kita dipanggil Yang Maha Kuasa ataukah orang-orang yang tercinta akan mendahului kita. Kemudian teman-teman yang budiman, setelah itu sang anak mengatakan lewat telepon, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibuku." Kemudian ibu dari teman sahabat saya ini menyampaikan kepada anaknya, "Waalaikumsalam anakku." Hal serupa terjadi ketika di mana sang ibu dari sahabat saya ini menelpon istri dari sahabat saya. Belum sempat sang anak bertanya tentang bagaimana kabar dari seorang ibu, ibu ini duluan menyampaikan kepada sahabat saya, menyatakan, "Anakku, apakah kau sehat-sehat saja?" Kemudian sang anak sesaat terdiam dan setelah itu dia berkata kepada ibunya, "Ibu, anakmu dalam keadaan sehat-sehat saja. Bagaimana kabar ibu?" Sang ibu dengan sedikit membangkitkan agar anaknya tidak mengetahui kesedihan dan kerinduan yang sangat mendalam, dia mengatakan kepada anaknya, "Anakku, ibu sehat-sehat saja." Terus ibu kangen, sangat kangen. Kemudian ibu sangat kangen, nak. Kemudian sang anak tersebut mengatakan kepada ibunya, "Nanda juga kangen, mah." Sang anak kemudian menyampaikan kepada ibunya, "Ibu, insya Allah besok saya berangkat menemui ibu. Nanti ibu tidak perlu repot-repot ketika saya sampai, kita makan di mana tempat kita makan biasanya." Kemudian sang ibu ini mengatakan, "Istri dan anak-anakmu?" Kemudian sang anak mengatakan kepada ibunya, "Mungkin mereka tidak ikut, ibu, mungkin nanti lain waktu. Karena kebetulan cucu-cucu anak-anak saya, ibu, mereka bersekolah dan tidak bisa meninggalkan sekolahnya. Begitu juga istri saya yang mengantarkan cucu-cucu ibu untuk pergi ke sekolah." Kemudian sang ibu mengatakan, "Baik anakku, hati-hati." Sebelum berangkat, sahabat saya ini menceritakan bahwasanya dia akan berangkat menuju ke kota di mana dia dilahirkan dan di mana sang ibu tinggal di sana sendiri. Kemudian sang istri berkata kepada sang ayah, "Pergilah ayah. Berikan kebahagiaan kepada ibu. Selama ini aku telah merampas kebahagiaan itu." Pertanyaannya sekarang adalah, apakah
sudah beristri. Pernah berkata hal yang serupa dari perkataan istri dari sahabat saya. Namun inilah pelajaran yang akan kita ambil buat teman-teman dan buat para istri-istri dari teman-teman dan sahabat saya. Bagaimana kita telah mendapatkan sebuah, saya katakan, harmoni kebahagiaan dalam rumah tangga. Bagaimana sang istri dapat merasakan sisi batin dari suaminya. Kemudian sang suami menatap tajam kepada istrinya dengan penuh kasih sayang. Istriku, terima kasih. Kau telah menjadi ibu yang terbaik dari anak-anakku dan menjadi orang yang terbaik setelah ibuku. Kemudian para sahabat yang beriman, esok paginya sang sahabat ini berangkat menaiki pesawat. Kemudian sampai di bandara, dia mengambil dan menaiki sebuah mobil taksi, kemudian langsung menuju ke tempat ibunya. Sesampainya di depan rumah, ternyata lagi-lagi dia disodorkan dengan sebuah kebahagiaan, di mana ibunya telah berpakaian rapi dan telah menunggu kurang lebih 1 jam di teras rumah mereka, di teras di mana dia dibesarkan dengan penuh kasih sayang atas nama seorang ayah dan ibu. Kemudian dia turun dari taksi, kemudian dia masuk ke dalam rumah, mengambil tangan seorang ibu yang sudah 4 tahun dia hanya berbicara lewat telepon tanpa menyentuh tangan yang telah membesarkan dirinya. Diambil tangan ibunya, kemudian dia cium, kemudian dia peluk. Tak terasa tangan ibunya mengelus pundaknya dengan penuh sentuhan kasih sayang. Sang anak merasakan sentuhan sang ibu yang sudah lama dia tidak rasakan sentuhan tersebut. Akibat dari pekerjaan dan rutinitasnya sebagai seorang pegawai. Selama ini sentuhan yang dia rasakan hanyalah sentuhan duniawi. Dan dia barusan kali ini merasakan sentuhan multidimensi, sentuhan kasih sayang yang tidak ternilai. Kemudian sahabat ini mengatakan kepada ibu, ayo kita berangkat ke kedai yang biasanya waktu kecil saya dan ibu dan ayah sering makan di sana. Kemudian sang anak bersama ibunya berangkat ke kedai di mana mereka itu biasa memesan makanan, makanan pedesaan. Sesampainya di sana,
Sang ibu duduk dan sahabat saya juga ikut duduk. Mereka berhadap-hadapan. Kemudian datanglah salah satu karyawan dari kedai tersebut menawarkan makanan kepada sang anak. Kemudian sang anak mengatakan, "Ibu mau makan apa?" Kemudian ini sang ibu yang sedari tadi dia duduk memandangi wajah putranya yang 4 tahun hanya via suara tanpa bertemu langsung. Kemudian sang ibu berkata kepada anaknya, "Anakku, pesan saja apa yang ingin engkau pesan. Ibu ikut." Kemudian sang anak mengatakan, "Ibu tidak mau pesan apa-apa." Kemudian sang ibu ini mengatakan kepada anaknya, "Pesanlah anakku, apa yang ingin engkau makan." Kemudian sang sahabat tadi ini memesanlah beberapa makanan tempo dulu yang mungkin mengingatkan dia kembali bagaimana kebahagiaan yang selama ini mungkin sedikit dia lupakan. Dipesanlah ikan goreng, nasi panas bersama sayur beningnya. Dipesanlah jus jeruk dan lain sebagainya. Setelah itu, setelah menu semuanya tersedia di atas meja, kemudian sang anak mengatakan kepada ibunya, "Ibu, ayo kita makan." Namun sang ibu mempunyai permintaan kepada anaknya. "Anakku, berapa puluh tahun yang lalu, tepatnya di tempat ini, aku pernah memberikan suapan kepada seorang anak kecil yang bernama anakku, dan sekarang dia berada di hadapanku dan sudah tumbuh dewasa dan menjadi seorang laki-laki yang sangat luar biasa. Bisakah aku pulang memori yang telah kita lewati?" Kemudian sang anak berkata, "Apa yang ibu ingin lakukan?" Kemudian sang ibu ini mengatakan kepada anaknya, "Sedikit saja, Nak. Aku tidak meminta apa-apa. Aku hanya ingin menyuapi." Kemudian sang anak itu dengan senyuman yang penuh kebahagiaan, dia mengatakan kepada ibunya, "Silakan ibu, aku juga ingin disuapi dengan tangan ibu." Kemudian sang ibu dengan tangannya yang penuh kasih sayang mengambil makanan
dan menaruhnya di tangannya. Kemudian dengan penuh kelembutan, tangannya mendekati mulut sang anak atau anaknya dan memasukkan ke dalam mulut. Sejenak sang sahabat ini melihat betapa wajah seorang ibu yang penuh keikhlasan, yang penuh kasih sayang, yang memberikan tanpa tapi, yang menganugerahkan berbagai macam kasih sayang kepadanya, terpancar dari wajah dan tatapan ibunya. Kemudian setelah itu mereka menikmati makanan demi makanan dan lain sebagainya, sampai sang anak ini mengantarkan ibunya kembali ke rumahnya dan menginap satu malam. Kemudian besoknya sang anak ini terbang kembali pulang menemui istri dan anak-anaknya. Sesampainya di sana, dia ceritakanlah semua kepada istrinya tentang pertemuan antara sahabat ini dengan ibunya, dan terpancarlah kebahagiaan yang sangat begitu luar biasa dalam keluarga mereka. Teman-teman, setelah beberapa tahun kemudian, setelah ibunya meninggal, ibu dari sahabat saya, suatu ketika dia dan anak-anaknya berangkat ke kota di mana tempat ibunya dulu ketika masih hidup. Mereka tinggal, ibunya tinggal di sana. Kemudian dia bercerita kepada istrinya sesampai di rumah almarhum ibunya, "Ma, kita pergi makan di tempat di mana ibu selalu bersama-sama saya makan di tempat tersebut." Kemudian sang istri dan bersama anak-anaknya mengatakan, "Oke, kita ke sana." Sampai di sana, setelah memesan semua makanan dan setelah selesai makan, di sini titik klimaks dari pengalaman sahabat ini. Ketika akan membayar, dia bertanya kepada bos dari kedai tersebut, "Berapa yang mesti saya bayar untuk kami makan ini?" "Berapa harga dari makanan yang kami makan ini?" Kemudian sang pemilik kedai tadi menyampaikan kepada anak istrinya, ya, kepada istri sahabat saya dan kepada sahabat saya. Sang pemilik kedai mengatakan, "Mohon maaf Bapak, mohon maaf Ibu. Beberapa tahun yang lalu, ibu dari Bapak telah menitipkan sejumlah uang yang mungkin Bapak makan berulang-ulang kali di tempat ini. Uang tersebut belumlah habis. Beliau hanya berpesan, jika anakku datang
bersama istri dan anak-anaknya dan makan di tempat ini. Biarkan aku yang membayar makanan mereka. Wujud kasih sayangku terhadap anakku dan istri dan cucu-cucu. Para sahabat, para teman-teman sekalian, bercerita tentang sosok seorang ibu. Terkadang kita tidak mampu menahan air mata dan kesedihan yang sangat luar biasa ketika kita sudah memang ditinggalkan selama-lamanya. Namun dari cerita sahabat ini, semoga ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita dan memunculkan motivasi kita untuk berbakti dan memberikan kasih sayang yang terbaik pada kedua orang tua kita, bagi keluarga kita dan bagi orang-orang yang berada di dekat kita. Berilah kasih sayang yang utuh. Berilah kasih sayang tanpa kemunafikan. Berilah kasih sayang dengan penuh keikhlasan. Berilah sedikit saja ruang dalam batin Anda untuk mengambil hikmah dari cerita dan fakta yang saya sajikan lewat video ini. Ketuk batin Anda, bahwasanya aku sayang ibu, aku sayang ayah, dan aku menyayangi seluruh umat manusia yang berada di dunia ini. Demikian teman-teman ya, sedikit yang saya sampaikan tentang fakta dan cerita dari sahabat saya yang coba saya angkat dalam sebuah cerita. Semoga kisah ini dapat memberikan kita sebuah pelajaran tentang kehidupan. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih, dan video ini kami buat bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi hanya sekedar untuk memberikan motivasi-motivasi yang kita balut dalam cerita-cerita kehidupan. Dan semoga channel ini akan terus berkembang untuk selalu memberikan sisi-sisi yang terbaik bagi saudara-saudaraku, teman-temanku, dan para sahabat-sahabatku. Sekali lagi dari channel NNZZ Ali dan seluruh kru kami mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.